Part 28. Setelah beberapa lama Seo Jung-ho menghajar kobold tersebut, akhirnya Seo Jung-ho pun berhasil mengalahkannya, sampai di titik di mana dia menguras semua staminanya. Hakan yang melihat itu pun lalu berlari menghampiri Seo Jung-ho sambil bertanya dengan keadaannya, dan Seo Jung-ho yang berbaring karena kecapean pun ditanya kembali oleh Hakan karena tubuhnya terasa panas, dan Seo Jung-ho, sambil sedang didinginkan oleh Frost Queen, dia berkata kalau dia baik-baik saja. Tak lama, pemberitahuan sistem pun muncul dengan berkata, kalau level Seo Jung-ho sudah meningkat, serta semua atribut bertambah 3 poin. Seo Jung-ho setelah meminum minuman yang diberikan oleh Hakan, dia berkata kalau rasanya lebih puas mengalahkan satu monster kuat daripada banyak monster lemah. Kemudian berkata kepada Hakan, kalau dia sudah bisa mengambil goddess statunya, dan dia pun melangkah untuk mengambil artefak tersebut, serta berkata kepada Seo Jung-ho, kalau dirinya bisa mengambil semua jarahan yang ada selain goddess statue. Seo Jung-ho tanpa menolak perkataan Hakan pun mendekati jarahan tersebut, dan saat melihat sebuah batu biru yang mengeluarkan cahaya, ia pun bertanya-tanya benda apa itu, dan saat melihat deskripsi dari batu tersebut, diketahui kalau itu adalah Spirit Stone, yang kegunaannya sebagai makanan yang disukai oleh para spirit yang dapat meningkatkan kekuatan spirit. Seo Jung-ho pun lalu berkata kepada Frost Queen, kalau dia akan memberikannya pada Frost Queen setelah mereka kembali. Namun Frost Queen berkata kalau dia tidak mau, tetapi Seo Jung-ho mencoba membujuknya dengan berkata kalau itu adalah makanan favorit dari spirit serta berkata juga kalau benda tersebut akan membuatnya lebih kuat. Tetapi meski begitu, Frost Queen tetap tidak mau dengan beralasan kalau dia adalah seorang ratu yang tidak mungkin dia memakan sebongkah batu. Kemudian berkata kalau meminum minuman teh dan makanan cemilan saja sudah cukup baginya. Dan tak berselang lama, Hakan pun mengajak Seo Jung-ho untuk kembali. Setelah mereka kembali, di tempat kediaman Hakan, goddess statue itu pun akhirnya diberikan kepada istrinya Sofia, dan saat melihat efek dari artefak tersebut, Hakan pun berkata kalau rumor tentang Rainbow Goddess statue yang legendaris tersebut ternyata memang benar. Serta Sofia juga berkata kalau yang dikatakan di dalam manuskrip yang mereka temukan yang mengatakan kalau artefak tersebut memancarkan 5 cahaya yang berbeda juga memang benar adanya. Seo Jung-ho yang bersama Fly di belakang mereka, dia berkata, tidak kusangka, kau lumayan mengeluarkan banyak uang untuk Nyonya Sofia. Kau menyewa 2 maid dan memberikan obat yang bagus. Aku tak tahu kau punya sisi seperti ini. Lalu, Fly dengan malu, dia berkata, ya, aku beberapa kali mendapatkan makanan gratis dari mereka saat aku masih miskin. Aku hanya membayar hutangku kembali. Lalu, Hakan pun menghampiri Seo Jung-ho untuk berterima kasih, karena energi kehidupan istrinya perlahan mulai pulih dikarenakan oleh item Rainbow Goddess statue yang mereka bawa, dan Sofia juga berterima kasih kepada Seo Jung-ho, karena dia sudah menyelamatkan nyawa dirinya dan suaminya, dan juga tak lupa, Hakan pun sambil menundukkan kepalanya, dia berterima kasih kepada Fly, karena berkat mereka berdua, Hakan dan istrinya bisa selamat. Seo Jung-ho yang melihat tindakan Hakan, dia pun berkata kalau Hakan tak perlu menundukkan kepalanya, karena artefak tersebut didapatkan dari kerjasama mereka berdua, dan untuk berterima kasih kepada mereka berdua, Hakan pun mengajak mereka untuk makan malam. Setelah mereka meninggalkan kediaman Hakan, Seo Jung-ho berkata kenapa Hakan terlihat miskin untuk seorang mercenary yang sukses. Dan Fly pun menjawabnya dengan berkata kalau Hakan sebenarnya mempunyai banyak simpanan sejak memulai pekerjaan sebagai mercenary. Dan dia pun berpendapat, kalau semua uang simpanannya mungkin habis untuk dipakai merawat istrinya. Dan Seo Jung-ho yang mendengar itu, dia pun mengeluarkan sekantung uang dan menyuruh Fly untuk mengambilnya. Lalu Fly bertanya, apakah uang tersebut adalah upahnya? Tetapi Seo Jung-ho berkata kalau itu untuk Hakan, serta berkata kepada Fly untuk merahasiakannya kalau uang tersebut dari dirinya. Fly pun berkata kalau Seo Jung-ho terlalu baik, kemudian bertanya, kenapa Seo Jung-ho membantu Hakan sampai seperti itu? Dan Seo Jung-ho menjawab, dengan berkata, tak ada alasan khusus, aku hanya ingin orang-orang yang baik tidak menderita. Kalau aku tahu kau mengkorupsi uang itu, dan sebelum perkataannya selesai Fly pun memotong perkataan Seo Jung-ho, dengan berkata kalau Seo Jung-ho tidak perlu khawatir, karena dia adalah tipe orang yang selalu menepati perkataannya. Setelah beberapa waktu berlalu,
Setelah beberapa saat Seo Jung Ho beristirahat, dia pun terbangun dengan munculnya pemberitahuan sistem dengan berkata, berita tentang kebaikan Anda telah menyebar ke seluruh Gileon. Fame bertambah 10 poin, Captain Max sekali lagi menyesal gagal merekrut Anda. Fame bertambah 10 poin. Emily dan toko kelontong mengagumi Anda. Fame bertambah 10 poin. Seo Jung Ho yang bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Dia pun lalu melihat status window-nya dengan deskripsi sebagai berikut. Seo Jung Ho, level 43, title, Bringer of the Spring, dan 2 lainnya. Strength, 157. Stamina, 160. Speed, 157. Magic, 189. Dan Fame, 1070. Seo Jung Ho yang sudah melihat status window-nya, dia berkata, Fame meningkat karena kejadian kemarin. Fameku meningkat 1000 poin dalam semalam. Aku sudah mencapai titik minimal untuk mendapatkan perhatian dari bangsawan. Lalu, Seo Jung Ho pun menyiapkan sebuah kue untuk Frost Queen makan. Dan saat Frost Queen melihatnya, dia pun berkata kepada Seo Jung Ho, kalau sepertinya semuanya berjalan lancar untuk dirinya. Dan Seo Jung Ho pun membenarkan hal tersebut. Serta berkata kalau mulai sekarang dirinya tak perlu lagi meningkatkan fame dan akan mencoba untuk fokus bertambah kuat. Setelah Frost Queen mencoba makanan tersebut, dia pun terkejut dengan rasa dari makanan itu. Dan saat Seo Jung Ho bertanya tentang pendapatnya, Frost Queen dengan senang dia berkata kalau makanan tersebut sangat lezat, karena teksturnya lembut, serta rasanya manis dan sangat menyegarkan. Namun tanpa sepengetahuan Frost Queen, sebelum makanan tersebut diberikan kepadanya, Seo Jung Ho terlebih dahulu sudah menaburkan sebagian dari Spirit Stone kepada makanan tersebut. Seo Jung Ho yang melihat Frost Queen dengan lahap memakan makanan tersebut, dia berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, sepertinya tubuhnya tak bisa berbohong. Sekarang aku harus mencari informasi monster-monster yang mengeluarkan demonic energy. Aku harap ada informasi yang berguna di buletin komunitas. Namun tak diduga, sistem informasi tersebut masih terkunci, karena untuk membuka sistem tersebut, dibutuhkan PP untuk membukanya. Frost Queen yang mendengar itu, dia pun bertanya apa maksud PP tersebut, dan Seo Jung Ho menjawab, dengan berkata kalau PP adalah singkatan dari Player Point, mata uang digital yang digunakan di lantai 2, dan Seo Jung Ho juga berkata kalau mereka bisa memperolehnya lewat aktivitas komunitas. Seo Jung Ho yang berkata dalam hatinya kalau dia tidak mempunyai waktu untuk mengumpulkan PP di komunitas. Akhirnya dia pun menghubungi Gong Juha, dan Gong Juha yang mendapatkan panggilan dari Seo Jung Ho, apakah dirinya membutuhkan sesuatu, dan Seo Jung Ho pun meminta sebuah permintaan, lalu berkata kalau dia ingin mengumpulkan PP dan bertanya, apakah ada cara yang mudah untuk memperolehnya, dan Gong Juha pun berkata, untuk snakehead sepertimu, aku merekomendasikan buletin video. Video hunting dan boss raid biasanya punya penikmat yang tinggi. Semakin banyak view, semakin banyak PP yang kamu dapatkan. Lalu, Gong Juha bertanya, apakah Seo Jung Ho membutuhkan sesuatu lagi? Dan Seo Jung Ho bertanya, apakah Gong Juha pernah melihat monster yang menggunakan magic? Dan Gong Juha yang mendengar itu pun berkata kalau dia baru pertama kali mendengar hal tersebut. Lalu bertanya, kenapa Seo Jung Ho menanyakan hal tersebut? Dan Seo Jung Ho pun menjawabnya dengan berkata kalau dia sedikit penasaran saja. Dan akhirnya Seo Jung Ho pun mengakhiri panggilan tersebut. Di saat Seo Jung Ho berpikir kalau orang sekelas Guild Master saja tidak tahu, Frost Queen pun berkata kepada Seo Jung Ho, kalau dirinya sangat naif, karena dia mencoba mendapatkan sesuatu dengan bertanya kepada orang-orang. Namun Seo Jung Ho menjawab dengan berkata, bukan itu tujuanku, Guild 6 besar memang sudah mulai menyebarkan rumor-rumor, dan mereka akan menutup informasi tersebut rapat-rapat, tapi, ada juga kemungkinan kalau Guild 6 besar, termasuk Guild Dokebi, tak tahu tentang hal ini. Sudah 25 tahun sejak Frontier dimasuki oleh manusia. Jika tidak ada informasi tentang monster yang menggunakan magic, berarti makhluk tersebut baru berada di tempat ini. Aku tak bisa menghabiskan waktu seperti ini. Lalu, Frost Queen bertanya, apakah mereka akan menuju area hunting lagi? Dan Seo Jung Ho membenarkan hal tersebut, karena dia perlu sedikit lebih kuat. Setelah mengambil quest, Seo Jung Ho beserta Frost Queen pun pergi ke suatu tempat di Hunting Ground Gileon. Seo Jung Ho yang datang ke tempat tersebut pun berkata kepada Frost Queen,
Kalau beberapa waktu yang lalu dia bilang kepadanya kalau Seo Jung Ho ingin mereka hunting bersama di hunting berikutnya, Seo Jung Ho berkata kalau dia ingin melihat Frost Queen menangkap Swamp Slime sendirian, karena Seo Jung Ho ingin mencari tahu seberapa besar kekuatan yang bisa Frost Queen keluarkan, dan Frost Queen pun berkata kalau itu ide yang tidak buruk juga. Seo Jung Ho bertanya, apakah Frost Queen membutuhkan sesuatu? Dan Frost Queen berkata, kalau besarnya kekuatan dirinya tergantung pada kekuatan mental Seo Jung Ho, jadi Frost Queen hanya meminta Seo Jung Ho untuk memastikannya tetap fokus, dan Seo Jung Ho pun mengiyakan hal tersebut. Frost Queen yang duduk di bahu Seo Jung Ho, dia berkata kalau mungkin Seo Jung Ho pertama kali melihatnya hunting, dan menyuruhnya untuk melihat baik-baik, karena mungkin Seo Jung Ho akan terkesan saat melihatnya. Tak berselang lama, segerombolan slime pun mengepung mereka, dan Seo Jung Ho yang berada di kondisi tersebut pun merasa aneh, karena dalam seumur hidupnya dia pertama kali dikelilingi oleh para slime. Lalu bertanya, apakah Frost Queen baik-baik saja? Dan sambil menjentikkan jarinya, Frost Queen berkata kepada Seo Jung Ho untuk jangan meremehkannya, dengan dibarengi suasana di sekitar mereka yang langsung membeku termasuk dengan para slime yang seketika tidak bisa bergerak karena skill dari Frost Queen. Dan belum dari itu, Frost Queen pun menepukkan tangannya sambil berkata kalau bukan cuman itu saja yang akan dia lakukan, dan tak diduga Ice Spear pun melesat dan membunuh para slime yang sebelumnya sudah dibekukan. Lalu, Frost Queen berkata kalau itu adalah kekuatannya, kemudian bertanya bagaimana menurut Seo Jung Ho. Seo Jung Ho pun berkata kalau itu memang hebat, tapi masih sedikit kacau. Lalu berkata kalau mereka harus mengumpulkan 100 core slime tersebut untuk menyelesaikan quest-nya, dan menyuruh Frost Queen untuk jangan menghancurkan core tersebut saat membunuh mereka. Frost Queen yang baru sadar pun mengiyakan hal tersebut, kemudian berkata kepada Seo Jung Ho untuk pindah ke lokasi berikutnya, serta berkata kalau dirinya akan menunjukkan kemampuannya pada Seo Jung Ho. Setelah beberapa saat, mereka pun sampai ke tempat berikut dengan diikuti oleh para slime dari belakang. Seperti biasa, Frost Queen pun menjentikkan jarinya yang seketika membuat para slime tersebut membeku, kemudian menciptakan Ice Spear dan langsung mengarahkannya tepat mengenai core dari para slime tersebut. Seo Jung Ho yang mendapatkan core-nya pun berkata, wow, apa kau mengeluarkan core-nya sekaligus? Kecepatan kau mengeluarkan Ice Spear memang cepat, dan akurasimu juga bagus. Tapi, kecepatan tombaknya lumayan lambat dibandingkan dengan tubuh utamamu. Lalu, Frost Queen berkata, ya, mau bagaimana lagi, aku tak bisa melakukan apa-apa tentang hal itu. Kemudian Seo Jung Ho berkata, sudah, jangan merajuk, menjadi support untukku sudah lebih dari cukup. Mari kita buat kau menjadi posisi support mulai sekarang. Bagaimana kalau kau mengeluarkan Ice Golem? Aku tak bisa melihatnya dengan jelas waktu itu karena sibuk bertarung. Lalu, Frost Queen pun menyetujui hal tersebut, kemudian menciptakan sebuah golem dari ice, dan Seo Jung Ho yang melihat itu, dia berkata kalau di waktu dulu dia melihat mereka cukup fleksibel, kemudian bertanya apakah mereka punya kesadaran, dan Frost Queen pun menjawab kalau mereka punya, tetapi mereka bodoh, dan kalau ingin melihat mereka bisa bergerak dengan benar, Frost Queen berkata kalau dia harus mengendalikannya langsung. Seo Jung Ho bertanya, apakah Frost Queen bisa mengontrol golem tersebut dan menjadi support untuknya dalam waktu bersamaan? Dan Frost Queen pun menjawab, dengan berkata, aku adalah Frost Queen dari Nilheim, makhluk yang membuat dunia ini menjadi beku. Meski aku berubah menjadi spirit, maksudku Arc Spirit seperti ini. Itu bukan masalah. Kemudian, Seo Jung Ho pun mengajak Frost Queen untuk mencari slime yang lain, dan membuktikan apa yang dikatakan oleh Frost Queen. Setelah beberapa saat, tempat yang dituju oleh Seo Jung Ho bersama Frost Queen pun berubah menjadi kacau karena pertarungan mereka, dan setelah Frost Queen mengumpulkan core-core slime tersebut dengan menggunakan cawan yang terbuat dari skill Frost-nya, lalu berkata kepada Seo Jung Ho kalau sepertinya mereka sudah mengumpulkan semua core yang diminta dari quest tersebut, dia pun memberikan core tersebut kepada Seo Jung Ho yang sedang duduk, dan Seo Jung Ho pun berkata, kerja bagus. Seo Jung Ho yang berkata dalam hatinya, kalau Ice Golem tersebut hanya mempunyai kecerdasan yang sangat rendah seperti perkataan dari Frost Queen, dia pun menyayangkan hal tersebut dan mengandai-andaikan kalau para golem tersebut mempunyai kecerdasan minimal seperti anak kecil, dia bisa memanfaatkannya lebih baik lagi. Lalu Seo Jung Ho berkata, yah,
Aku sudah puas dengan hasilnya, jadi, kau bisa memberikan support padaku sambil mengendalikan 4 golem. Sepertinya banyak yang harus kita persiapkan saat kita kembali ke kota." Frost Queen yang mendengar hal tersebut dia pun bertanya tentang apa maksud dari persiapan. Lalu bertanya kembali, bukannya Seo Jung Ho ingin kembali ke Hunting Ground besok untuk menaikkan levelnya, dan Seo Jung Ho menjawab, "Awalnya aku berencana begitu. Tapi, ternyata kau lebih hebat dari dugaanku. Jadi aku mengubah rencana." Kemudian, Seo Jung Ho berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Tujuan utama aku sekarang adalah turnamen Kobold Hunting. Aku awalnya ingin membuat bangsawan di kota ini terkesan di kompetisi itu dengan memperoleh hasil yang bagus. Tapi, kalau begini kurasa aku takkan kesulitan mendominasi turnamen tersebut. Pertama, sambil melatih Ice Golem, sebaiknya aku cepat-cepat naik ke level 50. Setelah kembali ke penginapan, Seo Jung Ho pun memberikan beberapa makanan kepada Frost Queen yang membuatnya senang. Lalu dia pun berpamitan kepada Frost Queen untuk pergi menemui seseorang, dan menyuruhnya untuk menunggu di penginapan, dan memulai memakan makanan yang diberikan oleh Seo Jung Ho yang tak lupa sudah dicampurkan dengan Spirit Stone yang 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Di dalam perjalanan tersebut, Seo Jung Ho berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Sasa Alkemi, salah satu orang yang berhutang pada Fly. Dia adalah seorang alkemis, berbeda dengan alkemis di bumi. Potion yang ia buat terkenal dengan kehebatannya. Berkat hal itu, banyak player yang menjulukinya Elixir Master. Bangsawan dan aristokrat harus diketahui dari catatan yang diberikan kapten. Aku melihat namanya di sana. Bangsawan yang lengser, Charlotte Hemis, alkemis yang hebat bahkan diinginkan oleh 6 guild besar. Aku tak tahu kenapa dia menyembunyikan identitasnya. Tapi, ini adalah kesempatan yang bagus untukku. Apa ini tempatnya? Siapa sangka di tempat seperti ini di Gileon. Orang yang melihatnya pasti akan berpikir ini rumah angker atau semacamnya. Gagang pintunya rusak yang dibiarkan begitu saja." Lalu, Seo Jung Ho pun memanggilnya dengan namanya, lalu berkata apakah dia ada di dalam, dan saat beberapa kali memanggilnya, dia pun melihat dari pintu, lalu menghampiri Seo Jung Ho, dan sambil memegang sebotol minuman, dia bertanya siapa Seo Jung Ho, serta kenapa dia berada di tempat tersebut. Seo Jung Ho pun berkata kalau dia datang karena Fly, dan Sasa yang mengira kalau Seo Jung Ho disuruh oleh Fly untuk menagih utang, dia pun mempersilahkan Seo Jung Ho untuk masuk serta berkata kalau dia masih belum punya uang untuk membayar bunganya. Seo Jung Ho yang mendengar itu pun berkata kalau dia datang bukan untuk meminta uang, namun malah sebaliknya yang mungkin akan menjadi orang yang bisa membantunya untuk membayar semua hutangnya. Setelah memasuki tempat tinggal Sasa atau yang diketahui nama aslinya yang bernama Charlotte Hemis, Seo Jung Ho pun berkata kalau dia datang untuk meminta tolong sesuatu hal, karena Seo Jung Ho tahu kalau Charlotte mempunyai pemahaman yang tinggi di bidang alkemi. Namun Charlotte meminta maaf, karena mungkin dia harus menolaknya dikarenakan dia sedikit lelah. Seo Jung Ho yang mendengar itu pun bertanya, kenapa Charlotte menolak tanpa mendengarkan apa yang Seo Jung Ho ingin katakan terlebih dahulu. Kemudian, Charlotte menjawab, dengan berkata, bukannya sudah jelas, mungkin kamu hanya akan meminta aku membuat semacam potion kan? Alkemis bukanlah pesuruh yang bisa membuat potion. Kami adalah seniman yang menemukan hal-hal baru. Namun, Seo Jung Ho pun menunjukkan core dari Cinder Fox yang membuatnya terkejut. Dengan Seo Jung Ho yang berkata, ini adalah core dari mythical beast bernama Cinder Fox, dan ini adalah material yang tak mudah untuk diolah. Aku ingin kau menggunakan core ini untuk membuat eliksir untukku. Tapi, kalau kau tak bisa apa boleh buat. Setelah melihat core tersebut, Charlotte pun berkata, biasanya, aku tak akan terbawa provokasi seperti ini. Sial, bagaimana mungkin aku tinggal diam melihatmu membawakan sesuatu seperti ini? Apa yang ingin kamu buat? Dan Seo Jung Ho berkata kalau dia ingin Charlotte membuat eliksir yang bisa meningkatkan mental strength. Kemudian Seo Jung Ho bertanya, apakah Charlotte bisa? Dan Charlotte berkata, kalau dia tak pernah bilang kalau dia tidak bisa. Lalu menyuruh Seo Jung Ho menyiapkan uang yang banyak. Dan Seo Jung Ho pun berkata, kalau dia akan melunasi semua hutang Charlotte kepada Fly, serta memberinya 50 gold. Sambil membawa core tersebut, Charlotte pun menyetujui permintaan Seo Jung Ho. Kemudian bergegas pergi ke ruangan bawah tanah,
sambil berkata kepada Seo Jung Ho untuk datang kembali setelah 5 hari, dan langsung menutup pintu ruangan bawah tanahnya. Setelah beberapa saat, Seo Jung Ho pulang kembali ke penginapannya pun melihat Frost Queen yang sedang tertidur pulas. Kemudian dia pun menarik selimutnya untuk membangunkan Frost Queen. Frost Queen yang merasa kesal karena Seo Jung Ho mengganggu di saat tidur. Dia pun diejek oleh Seo Jung Ho kalau Frost Queen kerjaannya hanya makan tidur. Dia akan jadi roh yang cabi. Kemudian, Seo Jung Ho berkata, kalau mereka sudah saatnya hunting. Frost Queen yang mendengar itu pun bertanya kepada Seo Jung Ho, apa yang akan mereka hunting di tengah malam? Dan Seo Jung Ho menjawab, kalau mereka akan hunting Thunder Bear. Setelah pergi ke tempat habitat Thunder Bear, Seo Jung Ho berkata kepada Frost Queen, kalau di detik itu sampai 3 hari ke depan mereka mempunyai 3 tujuan utama. Yang pertama adalah mencapai level 50. Yang kedua adalah menyelaraskan serangan mereka. Dan yang ketiga mendapatkan PP dengan membuat video untuk mengunggahnya di buletin komunitas. Frost Queen pun bertanya, apakah tak masalah kalau memperlihatkan kemampuannya di video? Dan Seo Jung Ho berkata tidak, karena mereka takkan menggunakan kemampuan Frost Queen saat menyerang. Dan saat Seo Jung Ho melihat Thunder Bear tersebut berlari mengarah ke arahnya, Seo Jung Ho pun meminta Frost Queen untuk mengurus tentang perekaman videonya. Di saat Thunder Bear tersebut menyerang, Seo Jung Ho yang bisa menghindari serangan tersebut pun langsung menyerang balik dengan sekali tusukan yang membuatnya mati seketika. Setelah mengalahkan Thunder Bear tersebut, Seo Jung Ho pun mencoba untuk melihat rekaman video yang direkam oleh Frost Queen. Dan saat melihatnya, dia pun berkata kalau hasilnya lumayan bagus. Frost Queen yang mendengar itu pun berkata kepada Seo Jung Ho, kalau itu adalah video hunting Thunder Bear biasa, dan sama sekali tidak menarik dan mungkin orang-orang tidak akan ingin menontonnya, karena Seo Jung Ho terlalu simpel mengalahkan Thunder Bear tersebut dengan hanya sekali serang, dan karena hal tersebut, Frost Queen berkata kalau mana mungkin Seo Jung Ho akan mendapatkan PP dengan cara seperti itu. Seo Jung Ho yang melihat Thunder Bear yang lain datang, dia pun berkata kepada Frost Queen untuk memikirkan tentang pembuatan videonya nanti saja, dan menyuruh Frost Queen untuk fokus terlebih dahulu memburu monster Thunder Bear tersebut. Thunder Bear itu pun bergerak untuk menyerang Seo Jung Ho, dan di waktu itu, Seo Jung Ho berkata kepada Frost Queen untuk bersiap-siap dan mencoba kombinasi yang mereka sudah latih. Di saat Thunder Bear tersebut akan menyerang Seo Jung Ho, mereka pun berkata kalau mereka harus menyelaraskan pikiran mereka secara sempurna. Dan saat menghindari serangannya, Seo Jung Ho dengan cepat bergerak dan menebasnya. Tetapi Thunder Bear itu yang belum mati. Dia pun mencoba menyerang balik Seo Jung Ho. Namun sebelum serangan itu sampai mengenainya, Frost Queen pun membuat shield untuk memblok serangan monster tersebut. Dan belum terlepas dari itu, Frost Queen lalu mengeluarkan Ice Spear yang langsung mengarah ke arah Thunder Bear, yang seketika mencabik-cabik tubuhnya yang langsung membuatnya mati seketika. Setelah mengalahkan Thunder Bear tersebut, Frost Queen berkata, kita butuh 4 detik untuk mengalahkannya, dan kita tak menggunakan magic, itu tadi lumayan menyenangkan. Di saat Seo Jung Ho mengandaikan kalau bos monsternya yang kuat, Seo Jung Ho berkata kalau mungkin videonya akan bagus, dan di waktu itu juga, Frost Queen yang mendapatkan ide, dia pun berkata kepada Seo Jung Ho, kalau bagaimana jika mereka melihat terlebih dahulu video yang dibuat oleh player lain. Seo Jung Ho yang berpikir kalau ide tersebut terlihat bagus, dia pun mencoba melihat video player lain terlebih dahulu. Namun saat ingin melihatnya, kebanyakan video yang ingin dilihat Seo Jung Ho terkunci, dan hanya video yang berkaitan dengan tempat Seo Jung Ho berada yang hanya terbuka. Tak berselang lama, terdengar suara yang berkata apakah ada orang di sekitarnya. Orang tersebut pun meminta tolong karena dikejar oleh Thunder Bear dan menembakkan suar untuk menunjukkan lokasinya. Dan saat Seo Jung Ho melihat suar tersebut, di waktu bersamaan, Frost Queen yang melihatnya juga, dia berkata dengan mengatakan, itu dia. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.